Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Prong di Prongas Prongos Channel. Kali ini Mas Prong akan merangkum permainan antara Paul Morphy melawan Louis Paulsen yang terjadi pada tahun 1857. Morphy putih, Paulsen hitam. Morphy memulai pion E4 dibalas pion C5 atau yang biasa disebut pertahanan Sisilia. Kuda putih F3 dibalas pion hitam E6 atau variasi Prancis. Pion putih memulai masalah dengan menantang pion hitam. Tantangannya pun diterima dan kuda ikut-ikutan berperang. Karena memainkan Sisilia terbuka, gajah gelap hitam ikut nimbrung di pusat arena. Dilanjutkan gajah gelap putih yang memberi dukungan terhadap kuda putih. Dan menteri hitam pun keluar sarang untuk memberi dukungan terhadap gajah gelapnya sekaligus mengancam pion B2. Kuda putih yang sedari tadi tidur keluar kandang untuk memeriahkan pertunjukan. Dan benar saja, tanpa membuang waktu, menteri hitam langsung memukul pion B2. Tanpa disadari bahwa pion itu mengandung sianida. Sebelum lanjut, mari kita bahas terlebih dahulu. Setelah kuda putih pergi ke B5, menteri harus mundur 2 langkah. Dan setelah pion mengancamnya, maka menteri harus pergi ke A5. Itu adalah satu-satunya jalan jika ingin aman. Tapi setelah kuda putih pergi ke B5, Paulsen lebih memilih memukul gajah gelap putih. Dan tentu saja, benteng putih geser selangkah untuk mengancam menteri dan menteri tidak bisa kemana-mana lagi. Lalu menteri hitam memilih memukul benteng dan dibalas dengan kuda putih. Setelah adu mekanik selesai, gajah hitam mundur selangkah untuk menjaga petak C7 dari ancaman sekak benteng oleh kuda putih. Dilanjutkan Krucil menyerang gajah hitam dan Krucil hitam menyerang kuda putih. Krucil putih pun langsung memakan gajah gelap hitam dan dilanjutkan dengan Krucil hitam yang memakan kuda putih. Kuda putih yang kekenyangan karena memakan menteri hitam tadi pun kini keluar kandang untuk melanjutkan perjuangannya. Kuda hitam yang sedari tadi pasif kini keluar untuk memberi jalan terhadap raja untuk melakukan rokade pendek. Kuda putih yang dirasa kekenyangan sehabis makan menteri hitam pun ternyata belum kenyang-kenyang amat karena dia melanjutkan dengan memakan pion hitam yang tanpa pengawalan. Takut disekak benteng di C7, hitam melanjutkan dengan rokade pendek. Dan si kuda putih pemakan segalanya pun terus bergerak maju. Kuda hitam yang sedari tadi malu-malu kucing kini keluar kandang untuk memperlihatkan taringnya. Benteng putih bergerak selangkah untuk memposisikan diri agar bisa segaris lurus dengan raja hitam. Benteng hitam bangun tidur langsung makan pion gratis. Pion pemberani putih pun maju terus untuk mengacak-acak pertahanan hitam. Takut kuda hitam diancam oleh pion putih, pion hitam maju selangkah untuk menutup pergerakan pion putih. Gajah putih mengancam benteng hitam dan menciptakan garis lurus terhadap raja. Benteng hitam yang merasa diganggu, ia pun ganti mengancam gajah putih. Lanjut, pion putih menutup pergerakan kuda hitam. Pion hitam di B7 maju selangkah untuk membukakan jalan terhadap gajah terang putih. Maksud saya gajah terang hitam. Pion pemberani putih langsung menguntal pion hitam yang sedari tadi di depan matanya. Setelah dibalas diuntal oleh pion hitam, kuda putih langsung menyikat gajah hitam. Langkah terbaik hitam di sini seharusnya benteng hitam memukul gajah putih. Tetapi Paulsen memilih memakan kuda oleh kuda kanibal. Dan terang saja, gajah sekak memukul pion, raja bergerak selangkah, dan gajah putih memukul kuda hitam. Dilanjutkan gajah putih yang dimakan oleh benteng hitam. Gak mau menjadi beban keluarga, menteri putih akhirnya keluar juga langsung mengancam sekak mat di petak G7. Tanpa pikir panjang, kuda hitam langsung menutup gerak menteri atau yang biasa disebut dengan misi bunuh diri.
Nampak belum menyerah, Paulsen menyekak Morphy. Dan ini misi kurang kerjaan. Dan setelah menyekak 2 kali dengan bentengnya, akhirnya Paulsen pun menyerah, mengaku kalah. Selamat buat Paul Morphy dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.